Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, masuk ke hadis 106. Iza syaribtumul ma'a fashrabuhu massan wa la tashrabuhu abban fa innal abba yurithul kubada. Rawahu ad-Dailami. Idza syaribtumul ma'a, apabila engkau meminum air, fashrabu, maka minumlah air itu dengan cara masson, yaitu menghirupnya. Wala tashrabuhu, dan jangan meminum air tersebut abban, dengan cara meneguknya. Diminum itu perintah Rasulullah itu dengan cara menghirup. Jadi tidak di tenggak. Dia apa? Ngelombo. Ngelonggo. Nah itu. Fa innal abba, karena sungguhnya dengan cara ngelonggo. Itu apa? Yurithul kubada. Itu bisa menyebabkan penyakit ginjal dan limpa. Rawahu ad-Dailami. Nah, hadis ini Bapak Ibu menerangkan terkait dengan etika atau adab dalam minum. Jadi kalau minum itu dihirup berkali-kali, jangan sekali teguk begitu, karena akan menyebabkan penyakit ginjal dan limpa. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana adab minum. Sekaligus nanti mungkin ada dalil-dalil terkait dengan makan, karena memang minum dan makan ini biasanya bersamaan atau memang kegiatan yang sama, mirip, gitu ya. Nah, adab-adab makan maupun minum, gitu ya. Yang pertama itu tentunya adalah dengan mengucapkan tasmiyah atau basmalah, yaitu membaca bismillah. Dalilnya mana? Idza akala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian makan, falyadhkur ismallahi ta'ala, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Fa in nasiya an yuzkara ismallahi ta'ala, jika ia lupa menyebut nama Allah, lupa menyebut atau membaca basmalah, ya, fi awalihi, di awalnya, jadi lali, langsung minum, langsung makan begitu, falyakul, maka ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi pas ingat baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Nah, jadi kita ketika mau makan, minum, baca basmalah. Itu ya. Nah, terkadang kita mungkin kalau makan barangkali maca bismillah. Tapi kadang kalau minum mungkin lali, atau mungkin ngemut permen, itu ya,
atau snack gitu ya. Ini dudu makanan kok snack ya makanan gitu ya. Nah, itu lali. Maka kalau kemutan, kelingan baca bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, pada saat ingat itu. Kenapa? Ya. Inna syaitana, sesungguhnya setan yastahilut ta'ama, menghalalkan makanan alla yuzkarusmullahi alaih, yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Ya, artinya apa? Jika kita makan minum ora maca bismillah, setan kuwi gamane melu mangan, melu nginum. Nah, itu ya. Mulane setan sing menggoda orang-orang yang tidak berzikir atau jarang berzikir, itu setane sehat-sehat, seger-seger, lemu-lemu. Itu ya. Sebabnya apa? Setiap makan minum orang itu, setan ini juga ikut makan dan minum. Itu. Tapi nek kita mengucapkan baca basmalah, maka setan tidak bisa ikut makan dan tidak bisa ikut minum. Maka ini berdoa baca basmalah, minimal yaitu bismillah. Itu. Kemudian yang kedua dengan tangan kanan. Ya, jadi makan minum pokoknya sing apik-apik menggunakan tangan kanan, memberi, menerima gitu. Itu juga dengan tangan kanan. Dalilnya mana? Hadis Sahih Muslim, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Jika seseorang di antara kalian makan, falyakul biyaminihi, maka makanlah dengan tangan kanannya. Fal wa idza syariba, jika minum, falyashrab biyaminihi, maka hendaklah juga minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana, karena sungguhnya syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi, itu makan minum menggunakan tangan kiri. Jadi kalau setan tangan kiri, yang menungso muslim ya menggunakan tangan kanan. Nah, ya. Nah, sing kadang lali, tangan kanan makan, tangan kiri nyekel gorengan, nyekel kerupuk lah, terus melu lah. Ini nanti harus diingat-ingat, tangan kanan. Ya, kalau mau dipegang, kalau mau makan diambil, pakai tangan kanan. Ya, emang adabnya begitu dalam Islam. Ya. Jadi diingat-ingat, karena kadang seperti itu, lupa, gitu ya. Atau mungkin mohon maaf, ya sudah orang-orang Barat tuh biasa, kalau makan biasanya disediakan pisau, kemudian satunya garpu. Pisau ini pakai tangan kanan untuk ngiris makanan daging, tangan kiri ini untuk makan. Nah ini itu ala Barat itu. Tapi kalau ala Islam ya seperti itu, menggunakan tangan kanan. Nah, jadi pembeda antara manusia dan setan itu kalau makan dengan tangan kanan apa tangan kirinya. Nah, kalau Islam ya tangan kanan. Tapi kalau silahkan non muslim ya monggo, ya. Ini dan kita biasakan anak-anak kita itu juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu tidak makan yang di hadapan orang lain. Ketika makan dalam satu nampan, nah ini di pondok biasanya kan makan itu satu nampan bareng-bareng, biasanya kan kayak gitu. Maka makan yang ada di depannya. Kalau depannya lauknya nggak enak, ya bagusnya yang lainnya ya memutar, gitu ya. Itu jangan pas ngarepe sambel tok gitu ya, koncone ngarepe iwak gitu ya. Nah, ya berarti gantian kayak gitu. Ya. Dalilnya mana? Dari Umar bin Abi Salamah. Rasulullah SAW bersabda padanya, ya hulam, wahai anak, samillah, sebutlah nama Allah, jadi baca basmalah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, serta makanlah yang ada di hadapanmu.
Jadi tidak mengambil-ngambil yang jauh-jauh. Nah, secara etika orang Indonesia ya juga tidak sopan. Nah, maka sebagai adabnya kalau kita makan bareng-bareng, ya silakan gantian, lauknya didekatkan kepada orang lain secara bergantian. Itu. Kemudian kalau makan dari sisi luar atau pinggir, bukan dari tengah. Nah, piring sini nasi itu dari pinggir-pinggir dulu, bukan langsung ke tengah. Ada dalilnya masalahnya. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, innal barokah, sesungguhnya keberkahan, tangzilu wasatot to'am, itu turun di tengah-tengah makanan. Fakulu min hafataihi, maka mulailah makan dari pinggirnya. Wala ta'kulu min wasatihi, dan jangan memulai dari tengahnya, supaya nanti ditutup dengan keberkahan makanan. Nah, itu jadi kalau makan itu dari pinggir-pinggir dulu. Ya, apalagi kalau makanannya panas, itu biasanya yang tengah itu paling panas, ya toh. Pinggir-pinggir biasanya lebih anget, maka dari pinggir-pinggir dulu. Ini juga perlu dilatihkan, dicoba, dipraktekkan. Ya. Terus kalau makan sebaiknya tidak bersandar lah, ini Bapak Ibu pilih bersandar ini. Karena ada dalilnya, maksudnya kami sampaikan nanti ya. Dari hadis Abu Juhaifah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, amma ana fala akulu muttaqian. Adapun saya tidak suka makan sambil bersandar. Itu ya. Nah, ini nanti monggo coba dicari secara ilmu kesehatan, monggo di googling atau di apa silahkan. Intinya dalam Islam begitu. Kalau makan itu sebaiknya tidak sambil bersandar. Nah, itu dalilnya hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban dan Abu Isa, bahwa hadis ini hasan sahih. Ya. Jadi jangan makan sambil bersandar. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, tidak menjelek-jelekan makanan yang tidak disukai. Ini anak-anak kita juga ini perlu dilatih. Ya, jadi jangan menjelek-jelekan makanan walaupun kita tidak suka. Apalagi mohon maaf, suami ya ketika dimasakkan oleh istrinya kok rapati enak ya jadi apa ya, jangan dicela, jangan jelek-jelekan. Loro atine, ibu-ibu nek bar masak suaminya ya disuguhkan makanan kemudian dicicipi kok ora enak, kemudian suaminya menjelek-jelekan, itu sakit mboten atinipun? Mboten. Ente ya. Jadi kalau suka ya dimakan, kalau tidak suka ya sedikit saja. Gitu ya. Itu jadi intinya jangan menjelek-jelekan makanan. Makanannya kan ora salah nih makanannya. Itu ya. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela suatu makanan sekalipun. Gitu ya. Tuh. Inistahahu akalahu. Beliau jika menyukainya, maka beliau Rasulullah itu memakannya. Wa in karihahu tarokahu, dan bila tidak menyukainya, beliau meninggalkannya atau tidak memakannya. Ya, intinya tidak menjelek-jelekan makanan yang tidak kita sukai. Gitu ya. Tuh. Nah, monggo kalau berumah tangga yo, nek paham istrinya bagaimana, monggo silahkan supaya hubungan komunikasinya tetap baik, gitu ya. Jadi tinggalkan malah mengko ora dimasake terus, gitu ya. Ya dicicipi sithik, alasannya wis cukup ngono wae, gitu ya. Nah, ya, udah cukup. Nah, itu ora apa-apa. Nanti biar istrinya mencicipi, oh ternyata tidak enak. Berarti malah istri yang baik minta maaf. Ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu saat itu pernah disiapkan air minum oleh istrinya. Ya, qadarullah jenenge manungsa, dan ini menjadi pelajaran juga untuk umatnya.
bukan gula yang diambil, tetapi adalah garam. Nah, biasanya Rasulullah itu kan kalau minum disuguhkan biasanya ya dihabiskan. Nah, ini kok diminumnya sedikit toh. Gitu ya. Oh, diminumnya sedikit saja. Ya, ternyata ketika istrinya mencoba meminumnya, loh rasanya asin. Nah, kemudian istrinya segera minta maaf. Tapi saat itu juga Rasulullah tidak mencelanya. Ya, apalagi memaki-maki, memarah-marahi istrinya jangan. Nah, ya, itu kan juga sudah berusaha, gitu ya, memberikan yang terbaik kepada panjenengan. Wong karena yo repot dan lain sebagainya, tiba-tiba kok uyai kakean dadi kasinen atau lali malah orang ini uyai jadi rasane anhambar mamanya kan dan seterusnya. Ya menungso biasa itu sok-sok seperti itu nggak masalah. Ya tinggal kita mensikapinya. Oke? Jadi jangan menjelek-jelekan, ya apalagi memarah-marahi begitu yang membuat. Kemudian diusahakan kalau makan bersama-sama, tidak makan sendirian. Dari Wahsy bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Qala fala'allakum taftarikun. Beliau itu bersabda, kemungkinan kalian makannya sendiri-sendiri. Qalu, mereka menjawab, "Na'am." Ya betul lah Rasulullah. Jadi kok makan kok ora kenyang-kenyang itu tiba salah satu sebabnya apa? Makan sendiri-sendiri. Kemudian qala, Rasulullah bersabda, "Fajtami'u ala ta'amikum." Hendaklah kalian makan secara bersama-sama, berjamaah, bareng-bareng karo koncone. Wadhkuru smallahi alaih, sebutlah nama Allah, yubarik lakum fi, maka kalian akan diberi berkah padanya. Nah, jadi makan sebaiknya itu bersama, tidak sendiri-sendiri. Nah, biasanya para suami istri awal-awal rumah tangga, suaminya belum pulang, istrinya masih nunggu-nunggu, ora gelem nunggu suaminya. Jadi berarti api itu, ya. Tapi nanti wis suwe ya wis karepe. Ya lah ini jangan, gitu ya. Nah bisa ya bareng-bareng, syukur-syukur sekeluarga bersama-sama makannya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian qala Abu Dawud idza kunta fi walimatin fawudi al-asha fala ta'kul hatta ya'dzana laka sahibud dar. Ya. Jadi Abu Dawud menyampaikan bahwa jika kita berada dalam satu walimah dan dihidangkan makan malam, maka jangan makan dulu sampai diizinkan oleh pemilik rumah atau sahibul hajat. Jadi kalau maunya silakan dimakan, ya berarti silakan baru dimakan, gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya Ibnu Battal berkata, makan secara bersama-sama adalah salah satu sebab datangnya barokah ketika makan. Nah, salah satunya barokahnya apa? Mudah kenyang, tidak gampang lapar. Barokahnya apa? Makanan yang harusnya cukup dimakan satu orang, kalau ada datang orang lain, itu ternyata ya cukup dimakan untuk 2 orang. Makanya siapa untuk 2 orang, kalau ada orang ketiga datang, itu dimakan bertiga ya insya Allah cukup. Itu salah satu tanda keberkahan makanan. Nah kita itu kan pengennya kan gitu, makan itu mengandung berkah. Berkah itu apa? Makanan yang kita makan itu akhirnya menjadikan fisik kita sehat dan kuat, bugar untuk beribadah. Makanan yang tidak barokah bisa jadi malah mendatangkan penyakit. Orang rata jadi penyakit, sehat malah, tapi males nggo
ibadah. Itu salah satu makanan sing kurang mengandung berkah. Jadi bar ma'am mungkin malah ibadah malah abot. Gitu ya. Nah, itu gitu. Ini orang berkah tandanya. Gitu ya. Kudune kan ma'am kenyang, penak, awake seger kan gitu. Ibadah tambah semangat kan gitu harusnya. Nah, tapi ada orang makan malah males ibadah. Nah, itulah ini makanan yang bisa jadi kurang mengandung keberkahan. Atau bahkan sebaliknya makan malah loro, malah sakit. Malah apik orang mangan gitu ya. Itu. Nah, bismillah insyaallah gitu ya. Dan berjamaah maka akan mendatangkan keberkahan ya. Tidak membiarkan suapan makanan yang terjatuh. Jadi kalau terjatuh belum 5 menit gitu ya. Ambil lagi ya. Jadi kalau jatuh semuanya bukan jatuh di tempat najis gitu ya. Itu silahkan diambil. Ya, sing bersih dia makan, sing kotor ya dibuang. Kalau maunya betul-betul kotor. Kalau tidak kotor ya, maunya kan sekarang di karpet, di keramik yang bersih ya silakan diambil dimakan saja. Bismillah insyaallah itu justru malah akan mendapatkan keberkahan. Dari Jabir bin Abdullah yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum," apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, falyakhudha, maka ambillah makanan itu. Falyumit maka nabiha min adza, ya, lalu buang bagian yang kotor, ya, wal yakulha, dan kemudian makan yang bersih. Wala yada'ha lisyaiton, jangan dibiarkan suapan tersebut dimakan setan. Jadi makanan yang mohon maaf terjatuh atau tidak habis tadi itu justru nanti akan menjadi makanan untuk setan. Makanya kalau makan itu bersih dihabiskan, ya. Nah, kalau makan sebaiknya jangan mengambil sangat banyak dulu, masih mendingan apa? Nambah, itu ya. Kan kita tahu perut kita kondisinya bagaimana, rasa laparnya bagaimana, kan kita sendiri yang paham. Ya, maka silakan ngambil secukupnya supaya nanti bisa dihabiskan. Nah, mohon maaf ini terkadang bapak-bapak atau ibu-ibu di walimahan, acara resepsi dan seterusnya, nasinya wis sithik gitu. Iya, kadang ngerti. Iya, mohon maaf hanya sesuap dua suap ditinggalkan eman-eman. Ya, itu. Ya kalau udah kenyang mendingan enggak usah menerima. Biar dimanfaatkan oleh orang, mohon maaf saya sudah kenyang, kan nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Biar nanti untuk orang lain. Padahal ning omah biasanya mame yo akeh. Tapi di tempat resepsi makanannya sithik cimat-cimit ketoke gitu ya. Padahal makanannya biasanya lebih enak nih resepsi dibandingkan ning omahe dhewe. Jadi habiskan tanpa sisa. Dihabiskan tanpa sisa. Gitu ya. Bahkan kalau makan itu menggunakan tangan, sunnahnya itu dijilati supaya bersih. Dan ternyata itu secara kesehatan ada itu. Gitu ya, secara kesehatan itu ada manfaatnya. Nanti monggo di-searching aja. Sekarang kan gampang, oleh ini Google itu bisa. Walaupun tidak semuanya benar, tapi itu nanti mungkin ada yang keluar secara kesehatan. Oh ya, ternyata ada enzim-enzim tertentu yang sangat bagus untuk kesehatan. Nah, itu untuk pencernaan. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, makanlah sampai habis. Bahkan jatuh pun itu ya diambil lagi, yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Gitu ya. Nah, tentunya ini memang yo nanti tidak semuanya. Jadi kalau mamanya makan makanan tertentu sing wis ya cetok kotor ya enggak usah makan mie ayam. Semuanya jatuh ini kan. Itu ya kalau sudah kotor ya enggak usah diambil ya ora apa-apa, jenenge ya wis kotor. Tapi mungkin kalau tadi yang masih bisa dimanfaatkan. Ya, itu ya. Karena memang dalilnya begitu. Apalagi mohon maaf kalau sampai-sampai kita juga berpikir saudara-saudara kita di Sudan, saudara kita di Palestina, itu luar biasa ya Allah, boro-boro makanan yang minum tok itu loh sing bersih wae kangelan. Sampai mohon maaf comberan-comberan itu diambil itu. Itu kan di Palestina, di Sudan itu kayak gitu. Nah, di kita terkadang karena belum merasakan susahnya mencari makan dan minum. Ya, dan mudah-mudahan tidak diuji kayak gitu, mudah-mudahan itu ya. Itu akhirnya terkadang menyia-nyiakan makanan dan minuman. Jadi kalau bisa dihabiskan. Minuman juga begitu. Oh, ya, kalau bisa dihabiskan.
Kalau masih muat dan tidak muntah. Ya, kecuali kalau memang sudah kenyang betul, nanti jadi muntah ya jangan. Karena nanti jadi haram masalahnya. Ya. Tapi kalau umpamanya memang masih muat, ya silahkan dihabiskan, begitu. Dan bisa jadi keberkahannya itu di suapan terakhir itu, atau yang terjatuh itu. Dan makanan sisa yang dibiarkan itu justru nanti menjadi santapan setan. Gitu nggih. Monggo pokoknya rasa isin. Nah, resepsi yo didahar saja. Kalau memang itu masih kuat, kalau memang sudah kenyang, ya sampaikan mohon maaf, saya sudah kenyang tidak mengambil makanan itu. Jadi hanya snack tok, maunya silakan saja, nggak apa-apa gitu. Ini daripada mubazir. Karena justru banyak sekali di saat resepsi yang harusnya walimah itu penuh berkah, itu justru malah ya membuang-buang makanan atau menjadikan mubazir makanan itu. Gitu nggih. Nah, ini kalau yang sudah ngaji-ngaji kayak gini ya seyogianya nanti tidak mengulangi lagi. Kemudian apa? Menjilat tangan sebelum mencuci atau mengusapnya. Nah, dalilnya mana? Wala yamsah yadahu bil mindili hatta yal'aqa asabi'ahu. Janganlah dia sapu tangannya dengan serbet sebelum dia jilati jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena dia tidak tahu makan mana yang mengandung atau membawa berkah. Ya, jadi menjilati makanan yang ada di jari-jarinya. Kalau mamanya makannya menggunakan tangan, ya. Jadi memang ini ada dalilnya, ya. Karena bisa jadi ada satu suap atau satu nasi atau butir nasi yang di situ malah justru mengandung keberkahan. Itu ya. Kemudian apa? Memuji Allah dan berdoa seusai makan, ya. Jadi kalau sudah makan maka memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal memuji Allah ya alhamdulillah. Ya, dalilnya yang lain, man akala ta'aman, barang siapa yang makan makanan faqala kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi minni wala quwwah. Jadi doanya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni ya dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Atau minimalnya alhamdulillah begitu aja. Tapi pengen apa biasa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Ya apik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi at'amana, zat yang telah memberikan kita makan. Wa saqona, zat yang telah memberikan kita minum. Wa ja'alana, ya Allah jadikanlah kami atau kita semuanya minal muslimin, orang yang berserah diri, orang Islam. Ya silahkan nggak apa-apa. Minimalnya ya wis alhamdulillah. Minimalnya itu. Ya. Itu sudah cukup karena ada dalilnya. Innallaha la yardha 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah taala sangat suka ridho kepada hambanya ayyakulal akala yang apa? Ayyakulal akala fayahmadahu 'alaiha. Yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan fayahmadu 'alaiha au yashroba asyarbata fayahmadu 'alaiha. Jadi setelah makan dan minum itu mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah tok sudah cukup. Jadi kalau mau pakai doa-doa yang panjang, ora apal cukup alhamdulillah. Ya. Kemudian setelah itu baru mencuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan, kotoran-kotoran. Idza bata ahadukum ma fi yadihi ghamarun fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Jika salah seorang dari kalian tidur dan di tangannya terdapat minyak samin, artinya sisa makanan, kemudian mengenainya, maka janganlah mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Ya, artinya bahwa setelah makan itu ya silahkan dicuci tangannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya adalah ada beberapa larangan dalam makan dan minum.
Yang pertama adalah larangan makan dan minum sambil berdiri. Nah, tadi kan sudah kita sebutkan pakai tangan kiri sudah nggak boleh kan gitu. Nah sekarang sambil berdiri itu juga tidak boleh. Dalilnya mana? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zajara anishrubi qaiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh melarang dari minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2024. Jadi kalau minum ya lungguh, duduk, atau maka silahkan baru minum. Kemudian dalil yang lain, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashrabar rajulu qaiman. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Nah, ya, jadi itu seperti itu. Kemudian Qatadah berkata bahwa mereka kala itu bertanya kepada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Maka Anas menjawab, itu lebih parah dan lebih jelek. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi minum berdiri nggak boleh, apalagi makan maksudnya. Ya. Ini dan para ulama itu menjelaskan bahwa dikatakan makan dengan berdiri lebih jelek karena makan itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada minum. Ya, makanya kadang kan budaya-budaya Barat itu salah satunya biasanya merusak budaya-budaya Islam. Nah, resepsi biasanya kalau budaya Barat biasanya apa? Standing party. Sengaja tidak disediakan kursi, ben makan minumnya sambil berdiri. Memang itu budaya Barat. Nah, budaya Timur, apalagi Islam ya duduk gitu ya. Maka kalau panjangan ke acara-acara kayak gitu, ya silakan tetap duduk saja. Nah, gitu ya, mencari tempat duduk. Kalau nggak ada ya berarti nggak usah mengambil makanan, gitu ya. Nah, karena memang tidak sesuai dengan Islam. Dalil yang lain, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Janganlah sekali-kali, la yashrabanna ahadum minkum, janganlah sekali-sekali, ya sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Faman nasiya, kok ternyata lupa, gitu ya, falyastaqi, hendaklah dia muntahkan. Malah sampai kayak gitu itu dalilnya. Jadi kalau mamanya kok lali, kemudian ingat terus toke wae, kamu sampai ngono kuwi. Ini menunjukkan bahwa betul-betul larangan ini sangat kuat. Jadi kalau makan minum intinya silahkan sambil duduk. Terus kemudian ternyata kalau khusus minum Zam-zam, ini ada dalilnya. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama fasyariba qaiman. Aku memberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari air Zam-zam, lalu beliau Rasulullah itu minum sambil berdiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadisnya sahih banget. Nah, khusus Zam-zam ternyata Rasulullah pernah dia minum sambil berdiri. Kemudian juga ternyata ada dalil lain. Ya, supaya nanti kita sampaikan sebaiknya mensikapinya bagaimana. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan begitu pula juga pernah melihat minum sambil duduk. Jadi pernah Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa pernah melihat Rasulullah itu minum sambil berdiri dan juga pernah atau biasanya sambil duduk tapi pernah melihat sambil berdiri. Maka kemudian menyikapi dalil yang seperti ini dikatakan oleh para ulama qalal Maziri ikhtilafan nas fi hadza. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Fadhahabal jumhur ilal jawaz. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat boleh makan dan minum sambil berdiri. Kemudian wakarihahu qaum, sebagian lainnya menyatakan makruh.
Terdapat dalam kitab Fathul Bari ya juz 10 halaman 82. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, bal as-shawab, yang tepat, yang paling benar atau yang benar, annan nahya fiha mahmurun ala tanzih. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai minum sambil berdiri itu adalah mahmurun ala tanzih, yaitu dibawa ke makna makruh tanzih. Ya. Makruh tanzih itu apa? Ya sebaiknya dihindari. Sebaiknya itu dihindari. Jadi jangan minum apalagi makan sambil berdiri. Jadi memang tidak haram, tapi makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh sing wis makruh banget. Jadi kalau makruh toh kan hal yang dibenci namanya. Kalau makruh tanzih dibenci banget. Maka jangan dilakukan. Imam Nawawi rahimahullah berkata dan menjelaskan, was-shawab, yang tepat, yang benar, fiha, dalam masalah ini yaitu makan minum sambil berdiri, annan nahya fiha mamun ala karohati tanzih. Larangan minum sambil berdiri dibawa ke makna makruh tanzih. Jadi bukan makruh haram. Wa amma syurbuhu sallallahu alaihi wasallam qaiman fa bayani lil jawaz fala iskal wala ta'arud. Adapun hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri itu menunjukkan bolehnya, sehingga tidak ada kerancuan dan pertentangan sama sekali antara dalil-dalil yang ada. Ini terkait dengan syarah Muslim juz 13 halaman 195. Jadi intinya bahwa Bapak Ibu itu makan minum sambil duduk. Minum saja perintahnya tidak boleh berdiri, apalagi makan. Kalau minum kan lebih cepat dibandingkan orang makan. Maka tadi dikatakan makan sambil itu lebih jelek, lebih buruk dibandingkan dengan yang minum sambil berdiri. Nah kemudian ada juga yang menyatakan nek air zam-zam itu memang boleh. Ya, karena perilaku Rasulullah tadi itu, ketika Rasulullah diberi air minum zam-zam, ternyata Rasulullah meminumnya sambil berdiri. Maka sebagian ulama mengatakan minum air zam-zam disunnahkan sambil berdiri. Dari riwayat yang tadi sudah saya bacakan. Nah, walaupun ini juga ada yang menyatakan tidak tepat, gitu ya, tetap duduk, gitu ya. Tapi kalau berdiri tadi memang karena Rasulullah pernah melakukan sambil berdiri. Nah ini terkait larangan, gitu ya, makan minum sambil berdiri. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, larangan yang berikutnya, gitu ya, itu adalah jangan bernafas atau meniup di dalam tempat makan atau minum yang panas. Jadi kalau ini minum panas, itu ditunggu saja dulu, atau dikipasi boleh, tapi jangan ditiup langsung, gitu ya. Itu jangan ditiup. Jangan ditiup. Bismillah langsung diminum. Gitu ya. Jadi kalau panas dibiarkan dulu. Karena ada dalilnya, idza syariba ahadukum falayatanafasu fil ina. Apabila salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah bernafas di dalam bejana. Nyata kalau secara kesehatan Bapak Ibu, kalau kita tiup ini, bakteri, virus yang ada dalam mulut itu nanti akan masuk ke dalam makanan minuman ini, kemudian nanti akan berkembang biak yang nantinya akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Itu jenjangnya gitu secara ilmu medisnya, gitu ya. Jadi jangan ditiup-tiup, kalau panas. Nah, kalau dikipas nggak apa-apa, dikipas-kipas boleh-boleh saja. Tapi kalau ditiup ada dalil khusus yang melarangnya. Dan itu ternyata setelah diteliti, itu kalau ditiup, bakteri, virus-virus yang di mulut itu nanti akan masuk ke dalam bejana atau tempat makan minumnya, kemudian nanti akan cepat berkembang biak yang akhirnya menyebabkan banyak penyakit. Itu nggih. Nih. Kemudian kalau minum ya sebaiknya beberapa seruputan. Nah, itu jangan langsung begitu. Walaupun boleh saja satu kali nafas,
Tapi sebaiknya memang tidak satu kali nafas. Jadi bismillah gitu, kemudian sedikit-sedikit gitu. Nah, kayak gini gitu ya. Sedikit-sedikit. Jadi tidak langsung ruruk habis. Atau tadi dalil yang pertama itu langsung digrojok begitu. Jangan. Itu lama-kelamaan akan menyebabkan sakit limpa, sakit hati, sakit ginjal. Itu ternyata begitu. Gitu ya. Maka ini nanti jangan dibiasakan. Ya mungkin sekali mungkin karena saking hausnya mungkin ya. Mudah-mudahan tidak jadi penyakit. Tapi kalau terus-terusan lah ini nggak boleh. Akan menyebabkan penyakit. Gitu ya. Ini. Kemudian khusus ketika minum susu, minum susu itu berdoa dengan doa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya mana? Idza akalatukum ta'aman falyakul Allahumma barik lana fi wa at'imna khairan minhu wa idza suqya labanan falyakul. Nah, apabila minum susu maka ucapkan doa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu fa innahu laisa syai'un yujzi minat ta'ami wa syarabi illa laban. Jadi ketika kita minum air susu baca doa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami padanya dan tambahkanlah bagi kami darinya. Itu. Dan tidak ada makanan yang lengkap kandungannya selain daripada susu. Maka biasanya 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya biasanya ditambah dengan air susu itu. Gitu ya. Nah, susunya bagaimana yang sehat? Nah, tentunya mungkin Bapak Ibu sudah paham. Karena susu-susu yang dijual apalagi murah itu biasanya ya hanya mengandung gula biasanya sama perasa gitu masalahnya. Namun itu aja Bapak Ibu, pokoknya intinya makan minum supaya berkah, tidak sambil berdiri, menggunakan tangan kanan, baca basmalah, selesai baca alhamdulillah. Mudah-mudahan makanan minuman yang kita makan kita minum itu menjadikan manfaat dan barokah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.